Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran 20 kaidah di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyampe kaidah yang ketujuh. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala ay yashhada al-'abdu mashhada al-'iwadi wa huwa ma wa'ada Allahu min ta'widi man tarakal muharrama li ajlihi wa naha nafsahu an hawaha wal yuwazinhu bainal iwadhi wal muawwadhi fa ayyuhuma kana awla bil ithari ikhtarahu wartadahu li nafsihi. Kaidah yang nomor 7 dari kaidah-kaidah meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyashhada al-'abdu, seorang hamba menyaksikan, mengilmui, memahami masyhada al-'iwadi, mengilmui bentuknya ganti. Maksudnya seorang yang terjerumus di dalam kemaksiatan dan dia ingin berhenti darinya, atau orang yang mau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berpikir ganti dari Anda berbuat maksiat itu apa? Kamu diganti oleh Allah apa? Gitu loh. Sekarang gini, sekarang tak kasih logika begini, logikanya begini. Anak, ya bukan anak kecil lah, antum yang gede-gede gitu kan, yang umur 20 ke atas, 25. Anda punya kebiasaan bermain game yang tidak bagus. Kata orang tua, nak, berhentilah kamu dari main game, bapak akan ganti dengan mobil baru. Kira-kira masih main game atau berhenti tapi dapat mobil baru? Gitu loh. Jadi seorang yang pingin berhenti dari kemaksiatan kepada Allah itu hendaknya kita itu memahami gantinya dari Anda tidak bermaksiat itu apa. Gantinya itu loh apa? Ganti. Anda akan digantinya itu apa? Anda jangan lihat maksiatnya, tapi yang kita pikirkan adalah gantinya. Kenapa begitu? Karena manusia pasti berpikirnya adalah ganti. Aku enggak kerja, contoh kan, gantinya apa? Saya enggak boleh mencuri, enggak boleh korupsi, gantinya apa? Nah, Anda memperhatikan gantinya itu pasti gantinya lebih baik daripada apa yang kamu lakukan, pasti gitu loh. Nah, contoh sekarang Anda nggak ngaji, ini nggak ngaji nih, maghrib nggak ngaji, antum di rumah, nggak ada majelis ilmu. Taib,
karena sebuah kesibukan. Coba antum ngaji yo, terus tak ganti dengan ini, kira-kira ngaji apa enggak? Mikir gantinya apa dulu. Kalau gantinya kerupuk ya ngapain gitu kan. Tapi kalau gantinya lebih istimewa, pasti kita akan ambil gantinya kan gitu. Itu yang harus kita perhatikan di situ adalah apa yang Allah gantikan bagi orang yang meninggalkan maksiat atau orang yang mau maksiat itu diganti oleh Allah itu apa? Yang kita kejar itu gantinya Allah. Karena manusia itu main hitung-hitungannya ganti uang, ganti yang lebih baik atau apa gitu kan. Masya Allah. Lihat kata Ibnu Qayyim, huwa menjelaskan kepada iwat ganti ma wa'adallahu, berupa apa yang Allah janjikan, min ta'wiwi, untuk mengganti, man tarakal muharrama, seseorang yang meninggalkan perkara haram, li ajlihi, karena Allah, wa naha nafsahu an hawahu, dan bagi orang wawu atafnya ke taroka, dan dia menahan jiwanya, an hawa, dari hawa nafsunya, li ajlihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana qaul Rasul alaihi salatu wasalam, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah akan gantikan dengan lebih baik. Nah, seorang muslim harus melihat ganti dari apa yang Allah gantikan. Kalau dia meninggalkan kemaksiatan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami di sini? Jadi tips untuk meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah, Allah itu tidaklah menyuruh tinggalkan maksiat. Tidak hanya bilangnya Allah itu berhenti dari maksiat, tidak begitu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, caranya Allah itu tinggalkan maksiat, engkau tak ganti gitu loh, nanti saya ganti dengan yang lebih baik. Orang yang berakal kan gantinya lebih baik gitu kan. Sekarang gini aja, antum mau mencuri uang 1 M, wes gak usah mencuri, tinggalkan mencuri itu karena Allah. Allah kan ganti lebih daripada 1 M, nggak berisiko. Kalau mencuri kan berisiko, bisa tertangkap. Kalau anda tidak mencuri tapi diganti oleh Allah lebih baik daripada itu dan tidak berisiko, pilih mana? Pilih yang tidak berisiko, kan gitu toh. Maaf insyaallah kan. Jadi yang harus kita perhatikan di situ. Kayak kita meninggalkan misal contoh hawa nafsu kita untuk meng-SMS akhwat, antum tahan, Allah akan gantikan yang lebih baik. Akhwat yang lebih baik daripada itu banyak. Wanahan nafs anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bahkan Allah gantikan surga bagi orang-orang yang menahan nafsunya, menahan jiwa dari hawa nafsunya. Allah ganti yang lebih baik, surga tempatnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surganya adalah tempat tinggalnya dia. Wal yuwazinhu, hendaknya seorang hamba menimbangnya,
bainal iwadhi, antara ganti, wal muawwadhi, dan yang diganti, antara ganti dengan yang diganti. Fa ayyuhuma, manakah dari keduanya, kana aula bil ithar, lebih layak untuk didahulukan, ikhtarahu, yang dia pilih, wartadahu li nafsi, dan yang dia ridhoi untuk dirinya. Manakah dari dua perkara, bainal iwad wal muawwad, antara ganti dengan yang diganti, yang diganti dengan yang ganti, mana yang lebih aula kita dahulukan, dan yang kita pilihkan untuk diri kita, dan yang kita ridhoi untuk jiwa kita? Manakah dari dua perkara tadi? Seorang yang berakal pasti memilih yang mana? Gantinya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ganti yang tidak berisiko, ganti yang apa? Yang kata Rasul lebih baik daripada yang dia lakukan. Bahkan Allah mengatakan, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga adalah tempat tinggalnya dia. Adakah yang lebih baik untuk kita seorang muslim dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Tidak ada. Mafhum insyaallah ya ikhwan. Jadi bisa dipahami kaidah yang keberapa ini? Kaidah yang ketujuh ini bisa dipahami. Jadi kalau ditanya apa kaidah ketujuh dari kiat-kiat meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa kaidahnya? Anda berpikir janji yang Allah berikan bagi orang yang meninggalkan maksiat kepada Allah. Anda berpikir janjinya, Anda berpikir janji yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan maksiat. Itu yang Anda pikirkan janjinya Allah. Dan janjinya Allah tidaklah bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad, pasti akan dipenuhi janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Anda ingat janjinya. Kalau Anda ingat maksiat jangan dilakukan, itu mungkin bosan gitu kan. Tapi kalau Anda ingat janjinya, oh janjinya ini loh, dan itu pasti lebih baik daripada yang kita lakukan, itu akan meringankan beban kita untuk meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pingin minum khamr, Allah kasih janji, kamu kalau nggak minum khamr, Allah akan beri kamu khamr dari surga. Kalau kamu minum khamr malah nggak dapat khamrnya surga. Kan berpikir, oh janjinya Allah lebih baik, janjinya Allah lebih baik. Mau begini enggak, kalau aku begini aku nggak dapat janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, al-qaidatu thaminatu, kaidah yang ke-8, ayyashhada al-abdu mashhada al-ma'iyyati, hendaknya seorang hamba menyaksikan dengan persaksian ma'iyyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kebersamaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Antum tahu maksudnya apa? Jadi begini ya kan, siapa sih yang tidak senang kalau Allah bersama kita? Siapa sih yang tidak senang kalau Allah itu bersama kita? Allah bersama kita itu bukan ma'iyyah amma, tapi ma'iyyah khoso. Seseorang yang taat kepada Allah, seseorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dapat bonus, Allah senantiasa bersama dia. Kebersamaan yang bersifat Allah akan menjaga dia, Allah akan menolong dia,
Allah akan menjaga dari virus corona ya. Saya baca kalam Syekhul Islam baru aja ketika saya lagi nulis di bab terakhir dari Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Syekhul Islam mengatakan begini. Dicontohkan Syekhul Islam Taimiyah, kemudian ulama-ulama Najd, murid-murid Syekh Shalih Fauzan menukilkan dari Syekhul Islam Taimiyah, menukilkan dari ulama-ulama Najd, ulama-ulama ahlu tauhid ketika membahas keutamaan tauhid dan fawaidu tauhid. Wa min fawaidi tauhid, faidah tauhid apa itu? Ulama tauhid yukhfad, dijaga oleh Allah, minal amrad, dari penyakit-penyakit secara umum. Masya Allah. Jadi kalau ahlu tauhid itu justru apa? Antivirus corona. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya ketauhidan kita itu benar apa enggak, itu masalahnya di situ. Oh, nyoba-nyoba ya. Jadi secara umum ahlu tauhid itu dijaga oleh Allah dari penyakit-penyakit. Masya Allah, secara umum. Nah, seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dijaga oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk gampang beramal dengan ketaatan, itu gampang sekali. Baik. Apa hubungannya dengan maksiat? Hubungannya begini. Kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ma'iyah khoso ini akan dicabut oleh Allah. Padahal seseorang yang mendapatkan gelar ma'iyatullah bersama dia, itu gelar yang tidak ada yang paling mulia di gelar ini. Ketika kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'iyah ini dicabut oleh Allah. Oleh karenanya kita nggak dijaga oleh Allah dari penyakit, kita nggak dijaga oleh Allah dari jatuh dalam kemaksiatan, kita nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak dimudahkan oleh Allah dari beramal soleh. Orang yang susah beramal soleh itu karena ada taufikillah kepadanya, tidak mendapatkan taufik kepadanya, sehingga susah bagi dia untuk beramal soleh. Nggak mau bantu, nggak mau, pokoknya berat. Dipakai, didorong untuk beramal soleh itu berat sekali, berat sekali. Ada aja alasan. Antum jangan, kalau udah kayak gini ini jangan merasa itu baik bagi kamu, jangan, itu bahaya. Itu tanda kamu tuh nggak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tuh hanya mikir dirimu sendiri aja, berarti tanda kamu itu nggak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang suka maksiat kepada Allah jalannya kayak gini ini. Nah, berpikirlah wahai orang yang bermaksiat kepada Allah. Berpikirlah wahai orang yang bermaksiat kepada Allah. Anda mau bermaksiat dengan kenikmatan yang sebentar saja, tapi kenikmatan yang sepanjang masa itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ma'iyatullah bersama Anda. Berupa ma'iyatullah bersama Anda dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang gini aja, kenikmatan tidur itu berapa menit? Taruhlah itu dicabut oleh Allah, keberkahan di dalam ngajinya dia itu ditaruhlah kan ya, dicabut oleh Allah keberkahannya. Berarti ngaji tadi nggak berkah belas. Padahal keberkahan itu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita lebih mendahulukan tidur hanya sebentar saja, yang itu kenikmatannya berapa menit? Ya kan? Tapi kenikmatan yang sepanjang masa berupa keberkahan ngaji itu lepas dari kita.
lebih mana yang kita dahulukan? Ini gampangannya contoh, kalau itu dicabut keberkahannya kan begitu, dia logikanya kan begitu. Masya Allah, Ibnu Qayyim loh, cara membuat logika itu kuat sekali beliaunya itu, Masya Allah. Bayangkan kok bisa dibikin sebuah dalil atau sebab atau kaidah cara meninggalkan maksiat kepada Allah. Kita disuruh berpikir, makanya kalau pikiran kita itu jalan enak ya kawan, karena nggak jalan itu susah. Kalau nggak jalan itu susah. Tapi ya begitu. Tapi insyaallah sampai di sini dulu. Besok lagi insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.